Halo, Sobat Pulau Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana tinggal 2 minggu lagi kita akan kembali menyaksikan Timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga, zona Asia, melawan Timnas Bahrain, dan berikutnya melawan Timnas China, teman-teman. Tapi sayangnya ada kabar yang kurang mengenakan dari pemain-pemain Timnas Indonesia. Beberapa lah pemain Timnas Indonesia. Ya, tentunya ada yang tidak dalam kondisi yang bagus atau mengalami cedera. Di antaranya Witan Sulaiman yang kemarin kita lihat bermain melawan Persib Bandung, ya harus ditandu keluar. Dan mudah-mudahan Witan Sulaiman bisa segera pulih, bisa bermain nanti pada bulan Oktober, karena kita tahu Witan Sulaiman juga merupakan pemain andalan Timnas Indonesia di 2 pertandingan ini, bermain melawan Timnas Arab Saudi, begitupun bermain melawan Timnas Australia. Karena penting sekali kita bisa mengambil 3 poin dari Timnas Bahrain, begitupun dengan Timnas Cina nanti. Jadi saya ingin melihat kekuatan penuh di dalam Timnas Indonesia. Tapi kalau memang tidak bisa karena ada gangguan-gangguan lain atau cedera atau tidak fit, ya mudah-mudahan pemain-pemain yang mengisi tempat pemain-pemain yang tidak bisa membela Timnas Indonesia ya bisa menunjukkan performa terbaiknya. Dan tentunya ini adalah waktu yang baik untuk menunjukkan bahwa kalian juga pantas mendapatkan menit bermain di dalam skuad Timnas Indonesia. Karena kita tahu tentunya ada pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini yang kesulitan untuk mendapatkan menit bermain di dalam skuad Timnas Indonesia. Jadi kalau ada pemain-pemain yang berhalangan atau terkena cedera dan ada pemain lain yang menggantikan, ya tentunya disinilah waktunya untuk membuktikan diri, untuk membuktikan kemampuan kalian bahwa saya tidak jauh lebih bagus, saya juga bisa menampilkan performa terbaik ketika diberikan menit bermain. Jadi Witan sekali lagi mudah-mudahan tidak cedera parah dan bisa memperkuat kembali Timnas Indonesia ketika Timnas Indonesia bertandang ke kandang Timnas Bahrain dan Cina, teman-teman. Yang kedua, Justin Hubner. Tentunya teman-teman juga mungkin melihat story dari Justin Hubner, ya dia memakai gips ya di kakinya, kalau tidak salah di kaki kanannya ya. Kaki kanan Justin Hubner memakai gips, tapi ya bukan gips yang bagaimana gitu, bukan, mungkin ini enggak terlalu parah cederanya karena masih bisa dibawa pakai jalan. Tapi apapun itu tentunya ini sangat riskan bagi Justin Hubner jika mengalami hal-hal seperti ini. Jadi mudah-mudahan Justin Hubner juga cederanya tidak begitu parah dan juga bisa bergabung bersama skuad Timnas Indonesia nanti ketika Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain. Karena ya sekali lagi kita tahu ini pertandingan yang sangat penting, pertandingan yang tentunya kita harapkan Timnas Indonesia bisa mendapatkan 3 poinnya. 3 poin pertamanya di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, teman-teman. Jadi Justin Hubner semangat, semoga bisa memperkuat Timnas Indonesia, karena kita lihat juga Justin Hubner kemarin ketika menghadapi Timnas Australia ya permainannya juga cukup bagus, cukup baik, apalagi melawan Timnas Bahrain juga nanti. Ya kita lihatlah pemain-pemain Bahrain ketika menghadapi Timnas Australia, ya pemainnya banyak intrik-intrik di atas lapangan sehingga membuat Timnas Australia terpancing dan mendapatkan kartu merah, dan Timnas Bahrain berhasil mengalahkan Timnas Australia di kandangnya. Jadi mudah-mudahan Justin Hubner bisa segera bangkit, bisa segera pulih secepatnya dan bisa bergabung bersama skuad Timnas Indonesia ketika menghadapi Timnas Bahrain. Yang ketiga yaitu Sandy Walsh. Sandy Walsh juga mengalami sedikit masalah di lututnya, teman-teman. Tapi kalau saya melihat dari story Sandy Walsh, dia udah melakukan aktivitas-aktivitas fisik, udah melatih kondisinya, udah melatih lututnya. Mudah-mudahan juga segera pulih, sudah mendapatkan kebugarannya dengan baik nanti pada saat Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Bahrain. Karena Sandy Walsh juga ketika timnya bertanding
di Liga Belgia kemarin juga dia hanya memvideokan teman-temannya bermain di atas lapangan. Jadi ini menandakan bahwa Sandy Walsh belum pulih 100% dari cederanya. Mudah-mudahan ketika timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga nanti, Sandy Walsh udah sembuh dari cederanya, teman-teman. Kita tentunya menginginkan pemain-pemain terbaik dari timnas Indonesia bisa berada di dalam skuad ketika timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga nanti, khususnya melawan timnas Bahrain dan timnas Cina. Karena lagi-lagi saya akan mengatakan ini kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan 3 poin di kandang Bahrain, begitupun di kandang timnas Cina. Jadi saya sedikit khawatir tentang cedera yang dialami beberapa pemain andalan timnas Indonesia, termasuk Witan Sulaiman, Sandy Walsh, begitupun Justin Hubner. Tapi saya juga berharap banyak nih 2 pemain yang katanya akan segera mendapatkan sumpahnya di kedutaan besar Belanda, teman-teman, yaitu Max Hilger dan Eliano Reinders. Mudah-mudahan juga segera mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya. Setelah itu proses perpindahan federasinya juga cepat diselesaikan oleh PSSI, karena tentunya dengan ketiga pemain yang kita sebutkan tadi, bahwa Witan mengalami sedikit masalah, Sandy Walsh juga mengalami sedikit masalah, begitupun dengan Justin Hubner juga mengalami sedikit masalah. Kalau Max Hilger udah selesai prosesnya peralihan federasinya dari KNBP ke PSSI, ya tentunya ini juga bisa dipakai oleh Coach Sintayong. Begitupun dengan Eliano Reinders, tentunya ini bisa menjadi opsi pengganti Witan Sulaiman kalau memang Witan benar-benar tidak bisa bergabung ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain dan timnas Cina nanti. Jadi inilah pentingnya kedalaman skuad yang harus dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Makanya Bapak Erick Thohir kemarin mengatakan kita harus memiliki kedalaman skuad minimal di dalam satu posisi itu ada 3 pemain. Sementara kalau kita melihat di posisi kanan yang ditempati oleh Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh, jika Sandy Walsh tidak bisa bergabung nanti karena belum pulih 100%, ya tentunya di sisi kanan hanya akan diisi oleh Asnawi Mangkualam. Tidak ada pemain lain yang biasa menempati posisi kanan, berbeda dengan posisi kiri timnas Indonesia yang memang kita tahu agak sedikit gemuk di situ, karena di situ ada Nathan Choaon, ada Calvin Verdon juga yang bermain posisi kiri, ada Arhan Pratama, ada Sain Patinama. Di situ lumayan gemuk, teman-teman. Tidak seperti di sisi kanan yang hanya diisi oleh Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam. Itu yang menjadi kekhawatiran saya di sisi kanan. Tapi kalau Max Hilger dan Eliano Reinders udah bisa memperkuat timnas Indonesia, tentunya ini akan menjadi kabar menarik, tambahan kekuatan yang baru yang bisa mengisi sisi kanan timnas Indonesia, bergantian Asnawi Mangkualam atau Eliano Reinders di situ, karena pemain ini ya bisa menempati beberapa posisi ketika bermain bersama klubnya, teman-teman. Bisa wingback kanan, bisa gelandang. Jadi inilah pentingnya kalau kita memiliki kedalaman skuad yang cukup, teman-teman. Jadi ini tentunya kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa melaju sejauh mungkin di kualifikasi Piala Dunia kali ini, teman-teman. Mau lolos lewat putaran keempat, putaran kelima, atau putaran kedua, itu tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Jadi kita doakan saja para pemain-pemain timnas Indonesia selalu bugar, fit 100% ketika kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini dilakukan atau dimainkan, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.